Banyak orang yang telah menggunakan jubah berwarna hitam. Mereka saat ini berdiri di atas puncak gunung. Detik berikutnya, ada sosok-sosok dari penjaga gunung ini segera keluar, yang kemudian mereka berkata, "Siapa kalian sebenarnya? Tempat ini merupakan wilayah dari gerbang pedang iblisku, dan kalian harus segera pergi meninggalkan wilayah ini." Pemimpin dari kelompok berjubah hitam, yang tidak lain merupakan Hun Yu, tiba-tiba saja mengatakan, "Apakah tempat ini merupakan bagian dari wilayah sudut hitam?" Seorang pria kuat yang menjadi penjaga gerbang tiba-tiba saja mengatakan, "Benar. Karena kau telah mengetahui bahwa tempat ini merupakan wilayah dari sudut hitam, kenapa kau tidak bergegas dan pergi saja dari tempat ini? Karena sebenarnya ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang." Hun Yu pun tertawa, kemudian dia mengatakan, "Sepertinya kita semuanya datang ke tempat yang tepat." Dia menyuruh anak buah yang berada di belakangnya sambil mengatakan, "Habisi mereka semuanya dan jangan biarkan siapapun untuk hidup di tempat ini." Puluhan sosok berjubah hitam yang berada di belakang Hun Yu langsung bergegas untuk menyerang orang-orang yang berasal dari gerbang pedang iblis. Melihat pergerakan dari orang-orang berjubah hitam misterius itu pun, penjaga gerbang langsung membunyikan peluit peringatan. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, "Beraninya kalian bertindak lancang di hadapan gerbang pedang iblis." Baru saja penjaga berkata seperti itu, tubuhnya langsung dihantam oleh sosok hitam yang membuatnya meledak menjadi ketiadaan. Orang-orang yang lainnya yang sudah mendapatkan peringatan buru-buru muncul di tempat ini. Segera setelah itu mereka terkejut melihat anggota dari gerbang pedang iblis telah dihabisi oleh sosok berjubah hitam. Dan orang-orang yang baru saja datang ini pun mengeluarkan pedang-pedang mereka sambil berteriak, "Kalian benar-benar berani datang dan juga menyerbu gerbang pedang iblis. Sepertinya kalian memang memiliki beberapa kemampuan." Sosok manusia bertubuh besar yang memegang pedang berat kini telah langsung maju dengan aura yang cukup kuat, karena dia merupakan seorang di tahap Do Huang. Baru saja dia melakukan hal tersebut, sesosok berjubah hitam telah muncul di hadapannya, kemudian melambaikan tangan dan membuat orang tersebut langsung berubah menjadi ketiadaan. Anggota lain dari gerbang pedang iblis ini ketika menyaksikan adegan seperti itu, mereka sangat ketakutan. Sementara Hun Yu hanya bisa berkata, "Habisi mereka semuanya. Selain itu, kirimkan informasi ke unit lain untuk segera melakukan penyerangan. Aku harap hanya orang-orang kita yang tetap berada di wilayah sudut hitam setelah hari ini." Lusinan sosok berjubah hitam menganggukkan kepala mereka setelah mendengarkan ucapan dari Hun Yu. Detik berikutnya, doki berwarna hitam dikeluarkan dan kemudian berubah menjadi rantai-rantai hitam yang langsung menghabisi orang-orang dari gerbang pedang iblis. Cerita kemudian berpindah ke Akademi Jianan. Hari ini merupakan hari yang cukup menggembirakan karena sekelompok siswa baru telah memasuki Akademi Jianan bagian luar, sementara para siswa senior telah dipromosikan untuk memasuki Akademi Dalam Jianan. Oleh karena itu, di Akademi Jianan bagian dalam telah mengadakan upacara yang cukup megah. Seluruh akademi saat ini dipenuhi dengan sebuah kegembiraan. Di dalam Akademi Jianan ada panggung yang cukup luas, dan tempat itu sudah dipenuhi oleh banyak orang. Di tengah-tengah panggung yang besar terjadi sparring antar para murid dari Akademi Jianan ini. Pemenang dari sparring ini akan berdiri dengan cukup bangga dan menarik perhatian dari banyaknya penonton yang berada di dalam tempat ini. Dua patung besar telah berdiri di tengah-tengah panggung, dan salah satunya adalah patung seorang lelaki tua, sementara yang satunya lagi merupakan patung seorang pemuda. Beberapa gadis muda yang berada di dalam tempat ini kemudian berkata, "Kakak senior, salah satu dari dua patung itu yang kelihatan tua sepertinya adalah kepala sekolah yang legendaris. Tapi patung yang kelihatan muda itu sebenarnya siapa?" Senior dari Akademi Jianan bagian dalam ini kemudian menjawabnya, "Itu adalah orang yang paling menonjol di Akademi Jianan. Apakah kau tahu tentang Gerbang Pan dan juga Gerbang Xiao? Kedua faksi besar itu telah didirikan oleh senior tersebut, dan alasanmu bisa melewati wilayah sudut hitam dengan cukup santai sampai menuju ke tempat ini adalah karena perlindungan dari Gerbang Xiao. Jika itu di masa lalu, akan ada beberapa siswa yang mengalami luka ketika mereka melewati wilayah sudut hitam setiap tahunnya, dan kalian semua pada saat ini tidak mengalami keganasan seperti masa lalu." Gadis muda itu berkembali mengatakan, "Senior,
Tampaknya orang ini cukup perkasa. Lalu di mana senior itu saat ini berada? Orang yang berada di samping dari gadis muda itu segera mengatakan, dia sudah lama meninggalkan Akademi Jianan. Terakhir kali aku mendengar dari para tetua, mereka mengatakan bahwa senior itu telah berada di dataran tengah. Dan itu merupakan tempat yang dipenuhi oleh para ahli. Oleh karenanya, kalian semuanya harus melupakan angan-angan untuk bisa bertemu dengan dirinya. Gadis muda itu kemudian jawabnya, jika begitu, kakak senior, kau juga harus melupakan untuk bertemu dengan senior tersebut. Si senior ini langsung mengatakan, apakah kau sebenarnya minta ku pukul? Di ujung dari panggung tempat ini ada tetua Sukian yang duduk di kursi pimpinan. Wajahnya terlihat tua, namun dia segera tersenyum setelah dirinya melihat pada patung Shoyen. Tetua Sukian kemudian bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu bagaimana kabar dari Shoyen saat ini. Mengingat bakat dan juga kemampuannya, kemungkinan dia sudah mendapatkan pencapaian yang cukup besar. Tiba-tiba saja ada suara yang memanggil tetua Sukian dari belakang. Tetua pertama Sukian. Hal ini membuat tetua Sukian langsung berbalik dan melihat siapa yang telah muncul di belakangnya, yang ternyata itu adalah 3 sosok yang tidak lain merupakan Hujia, Xiaoyu, dan juga Wu Hao. Mereka bertiga sudah bisa dianggap sebagai kekuatan utama dari Akademi Jianan saat ini. Xiaoyu telah berada di tahap Dozong 2 tahun yang lalu, sementara Hujia telah mencapai puncak dari kelas Dozong, dan Wu Hao telah berada di bintang 1 Dozun. Hujia segera duduk di samping dari tetua Sukian, yang kemudian dia melihat pada patung Shoyen sambil mengatakan, tetua Sukian, apakah kau sebenarnya sedang memikirkan bocah sialan itu lagi? Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat dirinya, dan aku penasaran apakah dia berhasil bertemu dengan Sun Er. Wu Hao hanya tersenyum, kemudian mengatakan pada Hujia, kau bisa yakin bahwa pencapaian Shoyen saat ini pasti berada pada tingkat yang tidak bisa dibandingkan dengan kita. Hujia kemudian menjawab ucapan dari Wu Hao, aku sebentar lagi kemungkinan akan bisa mencapai tahap Dozun pada tahun ini. Dan Xiaoyu segera tersenyum tipis sambil berkata, pada saat itu dia sudah berani bertarung melawan seorang elit Dozun 10 tahun yang lalu. Hujia berkata dengan ada suara yang tidak senang, kalian berdua sebenarnya terlalu banyak membela Shoyen. Bukankah dia bisa mendengarkan apa yang telah kalian katakan? Tetua Sukian hanya tersenyum mendengar perdebatan antara Hujia, Xiaoyu, dan juga Wu Hao. Hal ini membuat tetua Sukian kemudian mengatakan, Hujia, kau sudah tumbuh begitu besar, namun karaktermu masih sama seperti dulu. Tidak lama kemudian para tetua dari Akademi Jianan, mereka telah datang dan juga duduk di dekat dari tetua Sukian. Seluruh tempat ini yang awalnya berisik kemudian berubah menjadi lebih tenang. Banyak tatapan mata dari para murid-murid Akademi Jianan sekarang segera melihat pada tetua Sukian, karena dia merupakan satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas Akademi Jianan ini. Karena pimpinan dari Akademi Jianan, yaitu Pak Tua Mang Tianji, tidak bertanggung jawab dan sudah lama tidak kembali ke Akademi Jianan ini. Tetua Sukian hanya memandangi wajah dari anak-anak muda Akademi Jianan. Dia segera tersenyum lembut, dan detik berikutnya tetua Sukian mengerutkan keningnya karena dia bisa merasakan ada kehadiran dari aura yang sangat kuat. Dia kemudian menoleh pada Wu Hao sambil berkata, Wu Hao. Hal tersebut membuat Wu Hao segera berdiri dari tempat duduknya. Dia melesat ke arah langit sambil berbicara serius, satuan penegak hukum dan juga para tetua, waspadalah. Pada akhirnya, satuan penegak hukum dari Akademi Jianan dan juga para tetua sekarang telah berdiri dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Sesaat kemudian, sekelompok besar orang-orang yang menggunakan jubah hitam kini telah muncul di langit di atas Akademi Jianan. Tetua Sukian melihat pada sosok-sosok berjubah hitam, lalu dia berkata, hari ini merupakan perayaan yang cukup menggembirakan dari Akademi Jianan. Mohon maaf jika kita tidak bisa memberikan sambutan pada orang luar, dan aku harap kalian semuanya bisa memaafkan kita. Mendengar ucapan dari tetua Sukian itu membuat Hun Yu segera tersenyum sambil berkata,
perayaan. Bawa semua orang-orang dari akademi milikmu ini untuk meninggalkan wilayah sudut hitam dalam 2 jam. Mendengar hal itu, ekspresi di raut wajah semua orang, khususnya Tetua Sukian, segera berubah menjadi cukup serius. Dan Tetua Sukian kemudian berkata, "Saudara, seseorang tidak boleh bercanda dengan cara seperti ini. Hunyu hanya bisa mengatakan dengan acuh tidak acuh. Jika kalian tidak mau meninggalkan tempat ini, maka yang bisa aku lakukan hanyalah melenyapkan kalian. Meskipun murid-muridmu ini terdiri dari anak-anak muda, namun kita tidak punya pilihan." Ucapan dari Hunyu itu membuat orang-orang di Akademi Jianan segera berubah penuh dengan kemarahan. Sementara sosok berjubah hitam yang berada di samping dari Hunyu, ketika melihat pada patung Shoyen, dia kali ini berkata, "Tetua Hunyu, patung itu sebenarnya adalah bocah Shoyen." Kata-kata tersebut membuat Tetua Hunyu langsung melihat pada patung Shoyen. Hal ini membuat raut wajahnya langsung berubah dengan cukup bengis, dan Tetua Hunyu kali ini mengatakan, "Shoyen, bocah ini telah menghancurkan aula jiwa. Awalnya aku berencana untuk memberikan kebaikan pada kalian semuanya, namun tidak disangka bahwa patung Shoyen telah didirikan di dalam tempat ini. Jika begitu, sepertinya aku harus mengubah seluruh tempat ini menjadi kekacauan. Semuanya dengarkan, hancurkan tempat ini, dan jangan biarkan siapapun bisa pergi hidup-hidup dari sini." Sosok-sosok berjubah hitam yang berada di belakang dari Hunyu, mereka semuanya menganggukkan kepala dan kemudian mulai melakukan penyerangan. Melihat pergerakan dari orang-orang berjubah hitam membuat raut wajah dari tetua pertama Sukian menjadi sangat serius. Dia kemudian berteriak, "Kirimkan sinyal dan beritahukan kepada gerbang Xiao